Bapak Ibu, kelahiran Kristus, Natal yang pertama, itu diberitakan oleh malaikat sebagai satu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu, kalau kita memikirkan sepanjang tahun, dari bulan Januari sampai bulan Desember, saya yakin kalau ditanya bulan apa yang paling menyenangkan, gitu ya, bulan apa yang paling dinantikan, pasti Desember. Desember itu seperti punya nuansanya tersendiri, gitu ya. Bahkan anak saya itu ketika sudah November akhir, itu sudah ada satu excitement muncul di dalam dirinya. Sebentar lagi Desember, gitu ya. Kenapa? Kenapa kalau Desember itu kamu begitu senang, begitu ya, begitu ini? Karena sebentar lagi Natal. Kalau ditanya lagi, kenapa Natal menyenangkan bagimu? Karena ada lilin. Kalau anak kecil begitu kan ya, yang berkesan itu apa ya? Yang menarik bagi dia itu adalah lilinnya. Terus kemudian kita harus ajarin yang penting bukan lilinnya, yang penting kita mengingat Kristus itu diberikan kepada kita dan seterusnya, begitu ya. Tapi ada satu excitement, gitu ya. Dan Bapak Ibu, bukan cuma orang-orang Kristen ternyata yang merayakan Natal, seluruh dunia itu merayakan Natal. Seluruh dunia itu menyambut bulan Desember. Tentu saja memang ada beberapa hal yang berkaitan, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengetahui hari raya, misalnya orang Yahudi itu juga merayakan hari raya Hanukkah, itu kira-kira ya dekat-dekat dengan waktu-waktu ini, gitu ya. Terus kemudian Thanksgiving itu juga dirayakan di Amerika khususnya pada bulan Desember ini, dan kemudian Desember itu juga banyak hal yang menyenangkan bagi siswa, mahasiswa itu artinya liburan, bagi pekerja itu artinya THR dan bonus, bagi para pedagang itu artinya bagaimana THR-mu itu masuk ke kantong saya, gitu ya Bapak Ibu ya. Maka Desember itu adalah sesuatu yang exciting. Bagi orang-orang Kristen ini adalah perayaan Natal. Kenapa perayaan Natal? Apa sih yang dirayakan? Di dalam hidup kita tidak merayakan segala sesuatu, betul kan ya? Kita merayakan hal-hal yang bagi kita itu penting. Kita merayakan hal-hal yang bagi kita itu punya makna. Kalau itu nggak ada makna, kita nggak akan merayakan. Tapi sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang bermakna, itu baru akan kita rayakan. Kenapa kita rayakan? Supaya kita tidak lupa bahwa pernah terjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Pernah terjadi sesuatu yang bermakna di dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu hati-hati, setelah bertahun-tahun, dan Natal ini bukan bertahun-tahun. Natal ini dirayakan sudah ratusan tahun, ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Natal ini sudah dirayakan dan dirayakan oleh puluhan generasi, belasan generasi, puluhan generasi. Tetapi yang saya perhatikan, yang saya lihat, akhirnya yang dirayakan adalah perayaannya, bukan maknanya lagi. Banyak sekali orang-orang Kristen yang merayakan Natal, Yesus mungkin masih disebut, tetapi tidak lagi memperhatikan apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Natal itu sendiri. Apa pentingnya Natal? Apa yang menjadi signifikansi dari Natal? Bapak Ibu, saya mau menunjukkan beberapa slide, boleh ditampilkan yang pertama. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di layar yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa lihat begitu ya, orang-orang kaum milenial ya, milenial berarti orang-orang muda saat ini, mereka mengubah dekorasi Natal ya. Mereka tidak memakai dekorasi Natal yang konvensional seperti kita ini ya. Pohon Natal dari depan Bapak Ibu bisa melihat, tapi mereka mengganti ya dengan binatang-binatang gitu ya, bahkan unicorns. Bapak Ibu tahu ya unicorn ya. Terus kemudian ya anjing lah apalah begitu ya. Mereka ganti. Kaum milenial ini tidak lagi memperhatikan tradisi, tidak peduli lagi dengan tradisi, terus kemudian mereka merayakan Natal dengan ya sesukanya mereka. Ada satu gejala gitu ya, Natal itu bukan lagi sesuatu yang penting maknanya, tapi pokoknya dirayakan. Kemudian yang di sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat di Singapura ini terjadi hiasan-hiasan Natal itu disponsori oleh perusahaan-perusahaan, dan di dalam hal ini Disney gitu yang mensponsori untuk mendekorasi Natal, dan kemudian mereka mengadakan acara-acara yang menarik banyak orang. Ya, mereka memanfaatkan momen ini untuk promosi. Next, nah gereja juga sama. Bapak Ibu, saya sengaja nggak tutupin ya, karena mereka pasang balihonya besar-besar. Terus kenapa kita mesti tutupin begitu ya? Bapak Ibu bisa melihat yang dilingkarin itu ya, door prize 10 cincin emas. Terus kemudian door prize 1 unit handphone begitu ya, ketika mengadakan acara Natal ini yang terjadi. Next, ini juga sama. Kemudian yang paling kanan Bapak Ibu bisa melihat, bahkan gereja setan pun ingin ikut dapat bagian begitu ya di dalam momen Desember ini. Mereka mengirimkan satu ukir, satu patung begitu ya. Ini nggak terlalu jelas di layar. Patung itu adalah satu tangan yang memegang buah apel, itu gambaran dari buah terlarang, dan kemudian di tangan itu dililiti oleh seekor ular. Ini adalah satanic sculpture di dalam judul dari berita ini. Dan kemudian di situ dikatakan kalau gereja boleh pasang misalnya pohon Natal dan simbol-simbol yang menggambarkan tentang Natal dan kepercayaannya, kenapa kami tidak boleh? Ya, mereka juga ingin mendapatkan hak yang sama. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini yang terjadi. Silakan ditutup slide
ayatnya. Bapak Ibu, kita melihat Desember ini dimanfaatkan oleh begitu banyak orang, oleh seluruh dunia untuk mereka mendapatkan keuntungan mereka masing-masing. Padahal Natal itu berbicara Allah memberikan dirinya. Allah memberikan dirinya. Allah memberikan dirinya. Kalau kita mengerti hal ini adalah satu anugerah yang sangat besar. Ketika satu pribadi sudah memberikan dirinya sendiri, itu berarti dia tidak simpan apapun juga. Dia berikan seluruhnya. Ketika kita mengasihi seseorang, kita bisa memberikan barang, kita bisa memberikan uang, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan banyak hal. Tapi apakah kita pernah memberikan diri kita kepada satu pribadi yang kita kasih? Allah itu sepenuhnya memberikan dirinya kepada manusia di hari Natal yang pertama. Sebenarnya bukan bicara mulai kelahirannya saja. Sejak di dalam kandungan, Kristus itu sudah inkarnasi. Maka hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat pentingnya Natal yang pertama ini. Kenapa kita merayakan Natal setiap tahun? Ya bukan cuma sebagai satu tradisi. Tradisi itu baik. Kalau tradisinya benar, Bapak Ibu jangan tolak. Kalau tradisinya salah, baru kita tolak. Kalau tradisinya disalahgunakan, baru kita tidak mau. Tapi kalau tradisinya benar, kita jangan tolak, kita tetap lakukan, tapi jangan sampai kehilangan maknanya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan, kaum milenial itu mau ganti dekorasi Natal, itu menjadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan Natal yang dinyatakan di dalam kitab suci. Begitu mereka mencoba mengganti, dan ketika mereka nanti berhasil ganti, maka generasi selanjutnya akan hilang sama sekali makna dari Natal itu. Maka mari kita tetap mempertahankan tradisi yang baik untuk kita mengingat apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan. Tapi makna itu kita harus terus-menerus ingat, kita harus terus-menerus perhatikan.